Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadana dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Lokal 3, semester pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara memperasakan bahan kutipan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya, apa sih para prasa itu? Jadi, para prasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan para prasa untuk membuktikan atau membuktikan ide. Cara memperasakan bahan kutipan ada 3, yaitu pertama, membaca kutipan. Pilih 1-3 kutipan. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan para prasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung, misalnya data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli. B. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Misalnya, Anda memilih kutipan ini: di luar harapan, pemasangan lalu lintas tidak mengurangi tingkat kemacetan jalan ini. Waktu tempuh dari pusat ke kota ke daerah pemukiman terdekat rata-rata 40 menit sebelum lampu lalu lintas dipasang. Setelah pemasangan, rata-rata waktu tempuhnya adalah 38 menit. Perbedaan yang tidak signifikan. Dalam kutipan ini, ide utama penulis adalah lampu lalu lintas tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan tersebut, dan detail pendukungnya adalah statistik berupa waktu tempuh yang tidak terlalu berbeda sebelum dan setelah pemasangan. Yang C. Para perasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata yang berbeda, sebaiknya gunakan para prasa. Para prasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Anda bisa menggunakan para prasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Para prasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Para prasa tetap harus diberi referensi, jika tidak berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau prasa unik. D. Hindari para prasa jika prasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno: beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Karena kata-kata aslinya penting. Cara yang kedua, menggunakan kata-kata sendiri. A. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat para prasa. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Yang B. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan para prasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. C. Bandingkan para prasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya yang berbeda. Para prasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. D. Pastikan para prasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang, tanpa sadar, para prasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Para prasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Jika makalah Anda membahas pemilihan secara umum, keliru jika Anda menggunakan kutipan seperti ini. Menurut Budiman, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pemilihan lebih peduli pada kampanye daripada pemilihan itu sendiri.
ini tidak merefleksikan maksud asli penulis. Yang jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Dan cara yang ketiga, memasukkan sumber kutipan. A. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. B. Gunakan tanda kurung atau kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Lopez 25-27. Kedua, untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Lopez 2018. Yang C, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Seperti contoh berikut ini ya teman-teman. D. Buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Dengan catatan halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi untuk APA, dalam Chicago Style Anda harus membuat bibliografi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya datang dari Allah dan kesalahan hanya datang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.